Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Mekanisme Organogenesis Derivat Ekstodem. Perkenalkan, nama saya Janatun Nikmah, NIM 03, teman saya Fahmi Nurdiansyah, NIM 09, dan Irawati NIM 28, dan yang terakhir Arina Hilma Istia, NIM 33. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Mekanisme organogenesis derivat ektoderm yang pertama yaitu sistem syaraf. Sistem saraf ini yaitu sistem yang bekerja sebagai pengatur dan pengendali seluruh aktivitas tubuh, misalnya berjalan, mengunyah makanan, menulis, dan lain-lain. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, pembentukan sistem saraf ini diawali dengan notochord yang menginduksi ektoderm di atasnya. Nah, kemudian ektoderm itu menebal atau berproliferasi membentuk lempengan neural atau neural plate. Neural plate ini terletak di bagian dorsal embrio atau di daerah kutub animal. Nah, setelah terbentuknya neural plate ini, terjadi pertumbuhan dan perbanyakan sel ektoderm epidermis yang cepat, yang mengakibatkan neural plate ini mengalami pelekukan ke arah dalam atau invaginasi, sehingga pelekukan ini disebut neural fold. Neural fold akan terus menggulung, kemudian terlepas dari neural plate dan membentuk tabung neural atau neural tube. Nah, lubang yang terbentuk pada neural tube ini disebut neural kanal atau neurosol. Neural tube itu nantinya akan menjadi sistem saraf pusat, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, ketika awal pembentukan neural tube itu, bagian dorsal tube masih menempel pada sel ektoderm epidermis. Nah, bagian yang menempel tersebut terdapat sel-sel ektoderm neural yang tidak ikut membentuk neural tube. Nah, sel ini dinamakan neural crest. Neural crest ini akan terpisah kemudian bermigrasi ke bagian bawah ektoderm epidermis dan berdiferensiasi menjadi sel-sel ganglia spinalis dan juga otot otonom. Nah, kemudian yang kedua itu pembentukan kulit. Kulit ini adalah organ tubuh dari manusia yang paling luar. Fungsinya itu sebagai pelindung tubuh dari lingkungan sekitar, pengatur suhu tubuh, dan pembentuk pigmen. Nah, struktur utama dari kulit itu epidermis dan juga dermis. Epidermis itu lapisan terluar kulit yang terdiri dari epitel yang tersusun dari keratinosit. Nah, keratinosit ini hasil dari pembelahan sel di lapisan epidermis terdalam yang disebut stratum basal. Nah, keratinosit ini akan menuju ke atas permukaan kulit dan mengalami proses diferensiasi terminal yang membentuk sel-sel lapisan permukaan yang disebut stratum corneum. Nah, selama proses diferensiasi ini, keratinosit melewati dua fase, yaitu fase sintetik dan juga fase transisi. Fase sintetik itu akan membentuk tonofilamen, keratohyalin, badan lamellar, dan unsur sel lain. Kalau fase transisi itu akan terjadi disosiasi dan degradasi pada komponen-komponen sitoplasma. Proses migrasi sel dari epidermis ini terjadi selama 28 hari. Nah, di dalam epidermis ini terdapat sel melanosit, yaitu sel dendrit yang berasal dari kristal neuralis
yang memiliki peran untuk memproduksi pigmen melanin. Nah, melanosit ini terletak di antara sel-sel basal. Melanosit itu memiliki kandungan dari organel-organel sitoplasma yang disebut melanosom. Melanosom ini merupakan tempat terbentuknya melanin. Melanosom kemudian berpindah ke dalam keratinosit di stratum spinosum atau lapisan sel prikel. Nah, melanin ini berfungsi melindungi inti sel epidermis dari radiasi sinar UV. Kalau dermis itu merupakan jaringan ikat yang terdapat di bawah epidermis. Epidermis ini tersusun atas stratum papilaris dan juga stratum reticularis. Pada stratum papilaris itu memiliki susunan yang longgar karena adanya papila dermis yang bervariasi jumlahnya. Papila dermis ini mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang bertugas memberi nutrisi pada epitel di atasnya. Nah, kalau stratum reticularis ini memiliki bentuk yang tebal dan dalam. Nah, di bagian dalam tersebut terdapat rongga-rongga yang akan membentuk jaringan lemak, kelenjar keringat, dan juga folikel rambut. Selanjutnya ada pembentukan mata. Pembentukan mata embrio diawali dengan prosencephalon bakal diencephalon yang berevaginasi ke arah lateral membentuk vesicula optik. Vesicula optik menginduksi endoderm epidermis di depannya untuk membentuk plakoda lensa. Plakoda lensa berinvaginasi menjadi vesikul lensa, lalu menginduksi balik vesikula optik untuk berinvaginasi menjadi cawan optik. Cawan optik berdiferensiasi menjadi dua lapisan, yaitu sebelah luar yang menjadi retina berpigmen, sebelah dalam menjadi retina sensoris. Bakal pangkal cawan optik yang menyempit disebut tangkai optik dan berhubungan dengan diencephalon. Akson sel-sel ganglionik dari retina sensoris bertemu pada bagian dasar mata sepanjang tangkai optik dan menjadi syaraf optik. Vesikula lensa melepaskan diri dari ektoderm epidermis menjadi lensa. Lensa yang berdiferensiasi menjadi transparan berkaitan dengan perubahan struktur sel dan sintesis protein spesifik yang disebut kristalin. Lensa menginduksi ektoderm epidermis yang menutupinya menjadi kornea. Kornea akan menjadi jernih karena pigmen pada sel-selnya menjadi hilang. Bagian tepi cawan optik yang tidak ikut berubah menjadi retina sensoris akan berkembang menjadi iris. Lapisan kloroid dan sklera dibentuk dari mesenkim yang berakumulasi mengelilingi bola mata. Ektoderm epidermis di depan kornea akan menjadi kelopak mata. Kematian sel-sel di tengah-tengah bagian tersebut menyebabkan terpisahnya kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Selanjutnya ada pembentukan telinga. Telinga berasal dari vesikula optik yang merupakan interaksi wilayah otak mesencephalon dengan ektoderm di atasnya. Telinga tengah berasal dari hasil interaksi endoderm kantung faring pertama dengan endoderm bagian dasar. Telinga berasal dari sel mesenkim luar. Struktur yang mengambil bagian dalam pembentukan telinga yang pertama muncul adalah plakode pendengaran atau plakode auditori. Plakode auditori dapat dikenali sebagai plat ektoderm yang menebal. Hampir segera setelah tampak plakode tenggelam di bawah tingkat ektoderm sekitarnya untuk membentuk lubang auditori. Dengan penyempitan pembukaan ke permukaan epitel, lubang pendengaran menjadi perpisahan dari ektoderm kepala dan dinding lateral mielencephalon. Vesikula pendengaran oleh serangkaian perubahan yang sangat kompleks menimbulkan seluruh bagian epitel dari mekanisme telinga bagian dalam. Serabut saraf yang timbul dari ganglion akustik tumbuh ke dalam otak secara proksimal dan ke telinga bagian dalam membentuk hubungan saraf di antara mereka.
Pada tahap ini tidak ada indikasi diferensiasi meatus auditory eksternal. Bagian dorsal dan bagian alam jumping hyomandibular yang menimbulkan tabung eustasian ke ruang telinga tengah belum menjadi terkait dengan vesikula pendengaran. Selanjutnya yaitu folikel rambut. Perkembangan folikel rambut terjadi bersama dengan perkembangan epidermis, karena folikel rambut berada pada daerah epidermis. Rambut muncul sebagai proliferasi epidermis yang kuat yang menembus di bawah lapisan dermis. Di ujung terminal tunas rambut berinvaginasi. Dengan adanya invaginasi, papila rambut dengan cepat diisi mesodem, di mana pembuluh dan ujung saraf berkembang. Dengan cepat, sel-sel di tengah tunas rambut berubah bentuk menjadi spindel dan mengalami keratinisasi, membentuk batang rambut. Sedangkan sel perifer menjadi berbentuk kubus membentuk epitel yang melapisi rambut. Lapisan pada akar rambut yang berada di kulit dibentuk oleh mesenkim di sekitarnya. Proliferasi secara terus-menerus dari sel epitel di dasar batang rambut mendorong rambut ke atas, dan pada akhirnya rambut pertama muncul di permukaan. Proses pembentukan hidung dimulai dari pembentukan wajah pada akhir minggu keempat. Yang ditandai dengan adanya tonjol-tonjol wajah yang dibentuk oleh pasangan lengkung faring pertama. Pada minggu kelima, pelakoda hidung mengalami invaginasi, membentuk lubang hidung. Tonjol yang berada di tepi luar lubang adalah tonjol hidung lateral, dan yang ada di tepi dalam adalah tonjol hidung medial. Selama 2 minggu selanjutnya, tonjolan maksila terus bertambah besar ukurannya. Tonjolan ini tumbuh ke arah medial sehingga mendesak tonjol hidung ke arah garis tengah. Kemudian celah antara tonjol hidung medial dan tonjol hidung maksila hilang dan keduanya bersatu membentuk bibir atas. Selama minggu ke-6, lubang hidung makin bertambah dalam karena tumbuhnya tonjol-tonjol hidung yang ada di sekitarnya. Pada minggu ke-7 dan ke-8, organ hidung akan terlihat dengan jelas. Baik, yang selanjutnya yaitu kelenjar keringat atau sudorifera. Kelenjar keringat terletak di kulit melalui sebagian besar tubuh kita. Mereka berkembang sebagai turunan epidermal ke mesenkim yang mendasarinya. Saat tunas memanjang, ujung kumparannya membentuk primordium, bagian sekretori kelenjar. Sel perifer dari bagian sekretori kelenjar berdiferensiasi menjadi sel mioepitelial dan sel sekretori. Kelenjar keringat terdiri dari bagian melingkar atau fundus dan duet atau pipa membentuk pori-pori keringat. Ini untuk gambarnya. Ini lapisan epidermis tadi ke dasar mesenkim, ke bawahnya, lapisan bawahnya. Bentuknya itu seperti fundus atau pipa. Ini fundus ya, yang melingkar-melingkar ini. Terus ini pipa. Ini untuk gambar yang lebih jelas lagi, kulit secara ini kan kayak 2 dimensi ya, cuma tampak depan. Ini 3 dimensi, tampak samping juga. Ini rambut kulit. Ini nanti dijelaskan, ini ada kelenjar keringat nanti selanjutnya. Ini lapisannya, lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini paling luar ya. Bawahnya ada lapisan dermis lebih dalam lagi. Selanjutnya ini jaringan lemak yang bawah ini, yang gambar kuning ini ya. Terus folikel rambut ini, kelenjar keringat ini yang ini. Melingkar-melingkar fundus ini pipanya. Ini masih ingat yang berwarna merah sama biru ini apa? Ya, ini namanya aliran darah kita. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu kelenjar minyak atau sebasea. Sebagian besar kelenjar minyak berkembang sebagai tunas dari sisi selubung akar epitel yang berkembang dari folikel rambut. Sel-sel pusat alveoli memecah, membentuk sekretari berminyak atau sebum. Kelenjar minyak dapat berkembang sebagai tunas dari epidermis. Kelenjar minyak disebut bebas dari rambut. Ini untuk gambarnya ya.
Ini secara 2 dimensi. Tadi gambar kulit yang tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bagian-bagian yang ada di kulit kita. Kalau di gambar ini kelenjar minyaknya yang ini. Sebaceous gland, bahasa Inggris. Nama ilmiahnya, nama. Nah, ini untuk yang lebih jelas lagi, kalau diperjelas yang ini. Ini kan rambutnya ya, rambut di kulit kita atau bulu kulit kita. Nah, ini sebaceous gland, kelenjar minyaknya. Nah, biasanya di mana sih yang kulit kita yang berminyak? Nah, itu biasanya di wajah ya. Jadi, kalau minyak pada wajah berlebih itu bisa menyebabkan pori besar dan jerawat gitu. Kalau di telapak tangan tidak ada minyaknya. Adanya kelenjar keringat. Jadi telapak tangan sering berkeringat, tapi tidak keling. Kalau keling-keling itu yang berminyak. Misalnya di kepala kita ya. Kalau tidak punya rambut itu biasanya mengkilat. Yang selanjutnya, kelenjar susu atau mamai. Kelenjar susu berkembang dengan baik pada 2 jenis kelamin, yaitu pada laki-laki maupun perempuan. Beberapa sekresi susu bisa diproduksi. Kelenjar susu merupakan bagian penting saat reproduksi itu sudah selesai, terutama itu untuk ibu yang menyusui ASI kepada bayinya. Ini untuk gambarnya. Kelenjar mamai atau kelenjar susu ya. Ini ada sinus lactiferus. Jadi bagian kanan sama kiri itu sama saja. Ini sinus lactiferus itu saluran laktat, saluran untuk menyusui. Ini ada bagian lobulus, terus ini ada bagian lobus. Ini ya yang ini. Lobus, ini lobulus yang agak ke dalam. Terus ini gambar areola. Areola itu lingkaran yang melingkari puting ya. Terus ada hipodermis. Nah, kalau ibu menyusui itu berapa sih waktunya? Nah, kalau kedokteran itu menyarankan selama 6 bulan ya. Tapi kalau dalam ajaran Islam itu biasanya kalau mau menyempurnakan itu selama 2 tahun. Bagi ibu yang mau menyempurnakannya itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Soalnya itu ASI itu berperan penting untuk dua-duanya ya, untuk ibu dan juga anaknya. Misalnya untuk anaknya itu untuk memperoleh nutrisi, karena tidak memakan apa-apa selain ASI ibu, tapi itu sudah mencukupi segala nutrisi yang diperlukan oleh bayi. Nah, kalau untuk ibunya itu harus dikeluarkan ASInya agar tidak terkena penyakit kanker. Jika nanti air susunya tidak dikeluarkan, nanti di sinus lactiferus ini akan menumpuk ya ASInya. Nah, yang selanjutnya yaitu kuku. Medan kuku dikelilingi lateral dan proksimal dengan lipatan epidermis atau lipatan kuku. Sel dari lipatan kuku proksimal tumbuh di atas bidang kuku dan menjadi keratin untuk membentuk paku. Awalnya kuku ditutupi oleh epinesium atau lapisan epidermis superficial, mulai menurun kecuali di dasar di mana kutik terbentuk. Nah, kulit di bawah margin bebas kuku adalah hyponychium. Kuku tersusun dari protein yang mengeras yaitu keratin. Kuku berfungsi sebagai pelindung jari. Lempeng kuku berbentuk keras, cembung ke lateral dan dorsal, transparan dan terletak di dorsal paling distal. Master kuku terdapat melanosit. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum selesai ini ada tambahan video sedikit tentang bagaimana pembentukan kuku ya, agar untuk memperjelas pemahaman kita semua. Selamat menyaksikan. Bagaimana kuku dapat tumbuh? Pernahkah kalian memikirkan bagaimana cara kuku dapat tumbuh? Kuku terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang paling luar dinamakan dengan lempengan kuku. Lempengan kuku terletak pada alas kuku atau yang dinamakan dengan nail bed. Sedangkan matriks adalah daerah di mana pertumbuhan kuku berasal. Matriks berada di bawah kuku kita. Matriks memiliki sel-sel khusus yang terus menciptakan dan membuat sel kuku baru. Sel-sel kuku tersebut kemudian akan tumbuh dan akan menghasilkan protein keras yang dinamakan dengan
dengan keratin. Sel-sel yang diisi keratin akan terdorong ke depan karena banyaknya sel-sel baru yang terbentuk di belakang mereka. Akhirnya, sel-sel yang diisi keratin mati dan membentuk rata dan jadilah lempengan kuku. Keratin keras di sel-sel mati ini memberi kekuatan pada kuku yang membuatnya kuku menjadi keras. Lalu, apa kegunaan kuku-kuku ini? Kuku melindungi ujung jari kita, dan lagi dengan hanya melihat kuku kita, dokter bisa mendapatkan petunjuk dari kesehatan kita secara keseluruhan. Baik ya, sudah paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab, tapi di WA Group. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya ya. Sekian dan terima kasih.